Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Novanwari akan mereview artikel dari tugas pengukuran evaluasi teknologi informasi. Artikel yang saya review yaitu evaluasi infrastruktur teknologi informasi dengan COVID-5 dan ITIL V3. Untuk pendahuluan, langsung saja. Evaluasi merupakan pengukuran terhadap kualitas yang dipelajari dengan menggunakan standar dan melibatkan individu-individu COVID, yang merupakan salah satu standar yang menyediakan acuan dalam melakukan manajemen TI. COVID juga merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk melakukan tata kelola TI sehingga dapat membantu auditor, pimpinan, dan pengguna untuk menghubungkan pemisah atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan teknis. COVID merupakan a set of best practice framework bagi stakeholder yang akan melakukan manajemen TI. Framework ini telah menyediakan pedoman bagi manajemen TI dalam mengelola organisasi seperti Executive Summary Framework, Control Objective, Audit Guidelines, Implementation Toolset, serta Management Guidelines. Selain itu, COVID juga dapat diterapkan melalui penggunaan ITIL Information Technology Infrastructure Library. Pada kasus ini, COVID yang menyediakan rincian proses apa yang akan dilakukan, sedangkan ITIL menyediakan panduan apa yang harus dilakukan dan menjelaskan secara rinci bagaimana melakukannya. ITIL merupakan suatu framework yang umum dengan menggambarkan best practice untuk melakukan manajemen layanan TI. Hal ini yang menjadi kerangka awal penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk metodologi penelitian, ada tata kelola infrastruktur TI, kepuasan pengguna, kemudian analisis SWOT, di mana tata kelola infrastruktur TI, pengukuran kematangan tata kelola dilakukan dengan menggunakan proses capability model pada COVID-5. Proses pengukuran dilakukan berdasarkan proses COVID yang relevan dengan infrastruktur TI. Dalam metodologi penelitian ini ada 13 proses yang menjadi acuan. Yang pertama, EDM 04 menjamin optimasi sumber daya. Kemudian ada APO 01, ada APO 07, APO 12, APO 13, BAI 04, BAI 06, BAI 9, BAI 10, DSS 01, DSS 03, DSS 05, dan MEA 01. Untuk kepuasan pengguna, menggunakan ServQual model yang menggunakan dua perspektif, yaitu kinerja dan harapan. Pengukuran menggunakan sampel yang terdiri dari mahasiswa dan dosen di Institut Pertanian Bogor. Kemudian analisisnya menggunakan analisis SWOT untuk menetapkan strength, weakness, opportunities, dan threat. Karena dengan menggunakan SWOT, strategi lebih terarah dalam pengimplementasiannya. Hasil pembahasannya menggunakan proses COVID-5, tingkat kematangan TI-nya. Lalu kepuasan pengguna yang menggunakan ServQual model, kemudian SWOT analisisnya
yaitu memisahkan kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, threat, ancaman. Ini sebelumnya ya, proses layanan TI di IPB berdasarkan ITIL V3 2011. Strength-nya kepercayaan pengguna terhadap layanan TI. Beberapa SOP terkait layanan TI: Direktorat SDM, Direktorat ITSI, upaya menjaga keamanan data dan informasi. Weakness-nya pengelolaan risiko, perubahan dan masalah masih bersifat implisit, sumber daya belum terpenuhi secara keseluruhan pada sistem layanan. Tindakan dalam optimasi sumber daya masih sedikit, fasilitas yang kurang mencukupi. Pencapaian visi dan misi tepat waktu, meningkatkan transparansi kegiatan, meningkatkan efektivitas efisiensi terhadap anggaran, waktu dan kegiatan operasional, konsisten terhadap tujuan. Ancamannya keamanan fisik data dan informasi organisasi, penurunan kualitas kinerja, peningkatan biaya operasional. Lalu ada rekomendasi strateginya. Strategi strength opportunities: membuat perencanaan pengawasan dan perbaikan secara terus-menerus seperti pada layanan sistem informasi yang sudah diimplementasikan, memastikan seluruh staf paham terhadap SOP dan kebijakan yang dibuat, memanfaatkan TI secara optimal pada setiap kegiatan pertukaran data dan informasi seperti memanfaatkan layanan TI guna menekan biaya operasional, melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan dan perbaikan pada setiap proses seperti mencatat setiap input output dan kendala pada setiap kegiatan. Dan opportunities weakness itu menganalisis dan mendokumentasikan seluruh kemungkinan masalah dan risiko, membuat perencanaan perubahan, baik perubahan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, mendokumentasikan seluruh masalah yang sudah terjadi termasuk solusi masalah, mengelola masalah dengan serius seperti membuat KMS dan SPK untuk mengelola masalah dan risiko, menambah fasilitas pendukung untuk layanan TI yang digunakan banyak pengguna. Strength threat: meningkatkan sistem keamanan baik internal maupun eksternal, melakukan kontrol dan pengawasan pada setiap kegiatan operasional, menentukan prioritas yang sudah dicapai terlebih dahulu, menerapkan penggunaan infrastruktur bersama, memberikan informasi sesuai kebutuhan. Strategi weakness threat: melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan dan perubahan terkait keamanan, mendefinisikan setiap proses dan layanan, menentukan ruang lingkup batasan standar pencapaian minimum setiap kegiatan operasional, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap setiap perubahan, menyelesaikan permasalahan baik secara baik dan tepat waktu. Simpulannya yaitu peneliti mempelajari pengukuran tingkat kematangan TIPB dan tingkat kepuasan pengguna layanan TI. Pengukuran tingkat kematangan menggunakan PBTMA dengan menggunakan pengukuran proses, dan pengukuran tingkat kepuasan pengguna mengukur 11 kriteria dan dari 4 dimensi. Hasil pengukuran tingkat kematangan TI saat ini dapatkan 2 proses level 08 proses level 1 dan 2 proses level 2. Tingkat harapan kematangan TI berada pada level 4 dan 5. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna mendapatkan 3 kriteria di kuadran A, 2 kriteria di kuadran B, 2 kriteria di kuadran C, dan 4 kriteria di kuadran D. Nilai harapan dapat dicapai dengan melakukan beberapa strategi perbaikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi disusun dengan melakukan pendekatan model SWOT. Strategi perbaikan pada SWOT mengacu pada ITIL V3 2011. Ya, itu review artikel dari saya, Muhammad Fanari. Kalau ada kata-kata atau
ucapan yang kurang keras atau tidak terdengar atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.